cepet-cepet kasih kalsium, ya resikonya itu kan punggungnya bengkok ke atas atau melengkung kayak orang sklerosis gitu. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya memegang leopard gecko saya yang paling tua ya kan. Ini namanya si Johnny. Sudah saya pelihara itu kurang lebih 9 tahunan ya kan, karena saya pertama kali beli gecko ini itu tahun 2016 kan. Itu zaman saya masih kuliah, sampai sekarang saya udah lulus kuliah, saya udah kerja, punya anak. Nah, ini masih hidup kan. Dulu dia punya saudara itu Jono, tapi Jono kalau nggak salah sih 3-4 tahun yang lalu dia udah nggak ada kan. Nah, dia ini punya kekurangan, ekornya tuh agak belok-belok gini ya kan. Tuh. Mungkin karena masih babynya kurang kalsium kan. Nah, karena hal itu saya ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan ya. Ini dari @ferrer542. Kak, mau tanya, gecko saya waktu pertama beli di punggung itu agak bengkok ke atas. Gimana ya cara menyembuhkannya? Oke, nggak usah lama lagi. Ayo kita jawab pertanyaan itu kan di video kali ini. Oke kan, ini dia leopard gecko saya si Johnny ya kan. Ini leopard gecko, bahkan reptil kadal tertua yang pernah saya miliki kan. Karena ini pertama kali saya melihara reptil yang eksotis ya ini kan, leopard gecko ini dah. Dan ini salah dua dari hewan yang pertama saya beli ya kan. Salah satunya itu ada namanya si Jono, dia itu tramper biasa ya. Kalau ini mixed snow eclipse kan, sampai sekarang tetap sehat, tapi karena dia udah tua ya kita bisa lihat badannya tuh udah kelihatan keriput atau badannya udah nggak segemuk kayak leopard gecko pada umumnya ya kan, yang usia 1-2 tahun gitu kan. Cuma ekornya ini tuh lihat bengkok kan. Nah, ini sama juga faktor seperti yang tadi pertanyaan di awal tadi ya kan, kenapa sih leopard gecko saya punggungnya tuh bengkok kan. Ini sama kan, itu penyebabnya adalah karena hewan kita itu kurang kalsium atau vitamin kan. Biasanya sih disebut penyakit metabolic bone disease ya, atau MBD kan. Ini biasa menyerang leopard gecko yang jarang dikasih kalsium kan. Kalsiumnya itu biasanya kalsium bubuk, udah sering saya jelasin. Kalau saya sih biasanya pakai merek Calcinut. Nah, itu penyebabnya kan. Ini sekalian saya kasih tahu ya kan, leopard gecko saya yang ya bisa dibilang usianya itu masih lumayan muda dan dia sehat, dan dia tuh nggak terkena metabolic bone disease ya kan. Nah, ini kan tuh bandingannya. Ini mopnya mirip-mirip juga ya kan. Ini sama-sama mixed snow eclipse, cuma ini kalau Agan bisa lihat badannya tuh sehat banget ya kan. Tuh, karena memang dia dari baby udah rutin saya kasih kalsium, dan jangkriknya itu juga rutin saya kasih gutlut kan. Makanya badannya ini sehat kayak gini ya. Alasan kenapa leopard gecko saya si Jono ini bisa kena penyakit gini, itu karena dulu waktu saya beli tahun 2016 itu udah kayak gini kondisinya kan, dan badannya itu udah nggak terlalu baby ya. Kayaknya sih kalau saya bisa prediksiin, waktu saya beli tuh usianya udah hampir 1 tahunan kan, udah hampir sebesar ini dah. Makanya kalau udah leopard gecko setahun nggak kita cepet-cepet kasih kalsium, ya resikonya itu kan punggungnya bengkok ke atas atau melengkung kayak orang sklerosis gitu, atau ekornya melengkung kayak gini kan. Atau yang paling parah itu kadang-kadang bentuk kakinya itu nggak normal kan. Jadi kalau dia jalan itu akan kelihatan kayak pincang gitu kan. Nah, itu udah kasus parah. Ataupun rahangnya itu udah bentuknya aneh sampai dia tuh nggak bisa menggigit jangkrik makanannya dia kan. Nah, itu udah paling parah penyakit dari MBD ya. Hal yang bisa kita lakukan sebenarnya sih itu dimulai kalau kita baru beli leopard gecko awal ya kan. Kita itu perhatiin dulu kan leopard gecko-nya itu sehat atau enggak, atau terjangkit MBD atau enggak kan. Cara lihatnya tuh simple. Nah, kita lihat leopard gecko-nya, bodinya itu kan. Leopard gecko yang sehat, bodinya itu akan kelihatan lurus kayak gini. Tuh. Dan kalau kita taruh di
samping gini, kita lihat samping, nah badannya tuh lurus kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat ekornya itu ada lekuannya atau enggak kan. Kalau ada lekuannya biasanya tuh dia kurang kalsium ya. Selanjutnya kita lihat dari kakinya itu normal apa enggak kan, lurus apa enggak gitu loh. Karena kalau leopard gecko yang kurang kalsium atau MBD biasanya kakinya itu kelihatan miring-miring aneh gitu loh kan. Dan selanjutnya itu kalau kita ngelihat pas dia jalan, nah ini kan dia jalan. Kalau leopard gecko ini jalan, dia tuh pasti lurus gitu kan, nggak kelihatan aneh gitu loh dia jalan. Kakinya tuh nggak kelihatan pincang kan. Nah itu kalau Agan baru pertama kali beli leopard gecko ya. Yang kedua, kalau Agan sudah kadung melihara banyak leopard gecko, nah Agan harus rajin atau rutin kasih kalsium kan. Setiap dia makan, Agan harus kasih kalsium. Karena kalau kita pelihara kan leopard gecko ini cuma hidup dari apa yang kita kasih di dalam kandangnya ya, dan dia nggak bisa explore nyari bahan-bahan makanan lain. Jadi udah tanggung jawab kita sebagai pemilik leopard gecko itu kasih makanan yang bagus nutrisinya buat leopard gecko kita kan ya. Contohnya itu dah kita kasih kalsium, kita kasih gut load, sebenarnya itu aja sih kalau leopard gecko kan, vitamin dan suplemennya untuk ke gecko kan 2 itu aja sih. Nah, tapi kalau misalnya Agan beli leopard gecko yang masih kecil, tapi ada indikasi dia tuh kena MBD, nah sebenarnya kalau kita setelah kita beli, kita pelihara rutin kasih kalsium dan kita kasih gut load, itu bisa sih berkurang kan penyakitnya. Cuma MBD-nya tuh nggak mungkin bisa hilang kan, susah gitu loh hilangnya kan. Makanya saran saya kalau Agan memang melihara leopard gecko atau beli leopard gecko yang masih kecil, nah itu sebenarnya nggak apa-apa kalau dia kena MBD. Cuma kalau udah dewasa, misalnya udah usia setahunan lebih, Agan beli dan ternyata itu ada tanda-tanda dia kena MBD, kelihatan aneh dari beberapa tulangnya gitu, nah sebaiknya Agan jangan beli leopard gecko gitu kan, karena ujung-ujungnya tuh bahaya kan kalau nggak kita rawat dengan baik, MBD-nya bisa semakin parah, sampai kena rahang itu biasanya udah parah kan, jadi dia tuh kayak mau mangap tuh susah banget kan. Nah kalau ini kan biar gini dia masih bisa mangap gitu loh kan, masih bisa makan dengan normal kan, walaupun ekornya tuh belok-belok kayak gini ya kan. Nah solusi saya buat Agan yang nanya tadi itu, kalau saya lihat dari pertanyaannya, soalnya dia nggak jelasin ukurannya tuh berapa, ya udah yang paling simple Agan coba kasih kalsium dan juga kasih gut load kan, itu harus rajin Agan kasih terus. Dan pastikan kandangnya itu nyaman buat leopard gecko ya kan. Saya sudah sering jelasin kalau nyaman leopard gecko itu biasanya kandangnya tuh cenderung redup atau gelap, dan di dalam kandangnya tuh cenderung kering kan. Cuma kita sediakan water dish atau tempat air itu sebagai dia minum. Yang kedua, kalau misalnya dia ganti kulit bisa cepet-cepet kan. Nah cuma selain itu juga Agan harus rajin. Misalnya kan kalau saya sih dalam seminggu 3 kali kan ngasih makan leopard gecko. Nah, ketiga kalinya itu juga saya ganti alasnya kan. Pokoknya saya akan menjaga biar kandang leopard gecko saya tuh selalu bersih kan. Nah, itu salah satu hal yang penting ya kan. Biar leopard gecko Agan nggak kena penyakit yang aneh-aneh, dan akhirnya bisa ya minimal kalau leopard gecko Agan kena MBD dan udah ukuran dewasa, MBD-nya itu nggak semakin parah kan. Selain itu juga kalau ngasih makanan leopard gecko yang banyak vitaminnya, banyak suplemennya buat gecko, itu salah satunya itu kan jangkrik dan juga kecoak dubia kan. Karena ada juga orang yang ngasih makan leopard gecko itu ulet Hongkong. Nah itu sebenarnya bagus saja kan, cuma kalau ulet Hongkong itu lebih kebanyakan lemaknya kan daripada nutrisinya kan. Makanya saya saranin jangkrik sama kecoak dubia aja kan kalau ngasih makan leopard gecko biar badannya tuh sehat kan. Oke kan, tadi itu penjelasan saya soal leopard gecko yang badannya itu bengkok atau ekornya bengkok. Nah itu penyebabnya sih secara umum yaitu karena MBD atau metabolic bone disease, ya intinya penyakit kurang vitamin dan kalsium untuk leopard gecko kan. Nah kalau penyakit itu kan udah saya jelasin, kalau geckonya masih baby bisa sih dikurangi efeknya walaupun nggak bisa sembuh 100%. Cuma kalau Agan udah beli leopard geckonya pas udah dewasa itu agak susah sih jujur disembuhin kan.
Makanya saran saya kalau beli leopard gecko itu perhatiin dulu kan. Maksudnya leopard gecko-nya itu sehat atau enggak ya kan. Kita lihat dari cara jalannya itu gimana. Jalannya normalnya gecko pada umumnya atau dia ada bagian kakinya yang kayak pincang-pincang gitu. Nah itu juga tanda-tanda metabolic bone disease. Yang kedua itu dari bentuk tulang di punggungnya itu apakah normal, lurus. Dia tuh nggak belok-belok gitu kayak orang skoliosis ya kalau nggak salah tulang punggungnya itu kan. Nah kalau misalnya dia badannya udah kayak gitu ya sebaiknya jangan cari leopard gecko yang gitu kan, karena ini pengalaman saya dulu pertama kali melihara leopard gecko, bahkan bisa dibilang ini pertama kali saya melihara reptil yang jenisnya kadal-kadalan, dan saya tuh nggak ngerti ya karena dulu pas saya beli ekornya tuh belok kayak gini kan, tapi saya biarin aja karena saya kira pas dewasa bisa sembuh. Ternyata sampai dewasa nggak sembuh kan, padahal si John ini udah sering saya kasih kalsium, selalu saya kasih gutlot yang bagus di jangkriknya, tapi tetap aja dia gini kan. Tapi ya selain ekornya yang bengkok gini, lainnya tuh normal sih, cuma dia karena udah tua 9 tahun jadi badannya agak kurus ya kan. Nah sebenarnya itu aja sih kan. Nah mungkin kalau Agan ada mau nambahin yang nggak saya jelasin di video ini, langsung aja komen di bawah kan, kita belajar bareng ya. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau ada pertanyaan atau mau nambahin langsung aja komen di bawah. Nanti pertanyaan bagus, pasti saya buatin videonya. Sekian dari saya dan leopard gecko saya si Johnny ini kan. Salam hewan lestari. Nih. Bersama saya dan si Johnny kan. Leopard gecko makes no eclipse.